Shalom, apa kabar semua adik-adik? Kita ketemu kali ini ibadah online kembali. Dalam rangka pesantren kilat, kita ibadah Rokris akan mengadakan sekolah Injil secara online. Yang biasanya kita lakukan di sekolah, kali ini kita ngadakan di online ya adik-adik. Nah, saat ini kita akan nyanyikan sebuah lagu Mazmur 23. Mungkin adik-adik bisa buka Alkitabnya, Mazmur 23 ayat pertama sampai terakhir. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman ini berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa adik-adik, tundukkan kepala kalian, kita akan lebih lagi masuk hadirat Tuhan, kita akan sungguh-sungguh, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, Tuhan benar Engkaulah gembala kami, Engkaulah gembala kami yang begitu baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kini kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan itu akan firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menghadapi semua masalah, semua apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Jadi hari ini aku mau membagikan sedikit dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Aku bacain ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hari ini aku mau bagiin ada 3 poin yang aku mau bagiin dari Roma 8 ayat 28 ini. Jadi poin yang pertama itu, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dengan rencana kita sendiri.
Aku ulangin lagi ya. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dengan rencana kita sendiri. Jadi di Roma 8 ayat 28 ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Tapi nggak cuma percaya, nggak hanya sekedar percaya, tapi bagi mereka yang hidupnya itu melibatkan Tuhan gitu, yang hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, bukan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi janji Tuhan ini akan tergenapi bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Tuhan itu punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Jadi hidup kita itu sudah direncanakan gitu oleh Tuhan. Maka dari itu makanya kita harus terus bangun hubungan sama Tuhan, kita harus dekat gitu sama Tuhan biar kita tahu apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita, apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Kita tanya Tuhan terus kita harus bagaimana gitu untuk mengambil setiap keputusan. Untuk kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, terus tanya Tuhan biar kita nggak memakai kekuatan kita sendiri, biar kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Roma 8 ayat 28 ini janji Tuhan bagi mereka yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ingat ya teman-teman, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan dengan rencana kita sendiri. Karena percaya teman-teman, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita gitu. Karena Tuhan yang lebih tahu kita gitu daripada kita sendiri, karena Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menciptakan kita gitu loh. Tuhan yang ciptain kita, jadi Tuhan pasti tahu banget kita gitu daripada diri kita sendiri. Makanya dari itu kita harus terus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, minta Tuhan terus tuntun kehidupan kita, apalagi di situasi yang seperti ini, di situasi yang enggak mengenakan seperti ini. Kita harus terus tanya Tuhan, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu di situasi, apalagi di situasi yang seperti ini ya teman-teman, karena bisa-bisa kita nggak kuat gitu kalau misalnya kita nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Pada itu aku mau teman-teman supaya terus belajar untuk mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan hidup nggak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu tadi poin yang pertama ya teman-teman. Nah, sekarang poin yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu artinya Tuhan tidak menjanjikan semua hal baik terjadi atas hidup kita gitu teman-teman. Ayat ini menyatakan, dibilang kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu di sini tuh berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk hal-hal yang buruk, termasuk hal-hal yang menurut kita mungkin tidak mengenakan, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan yang menurut kita, pokoknya yang menurut kita tuh nggak enak gitu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Jadi nggak hanya hal-hal yang bahagia, hal-hal yang bikin kita senang, hal-hal yang membuat kita tertawa, tapi hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita nangis, membuat kita mungkin marah gitu sama keadaan, itu Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu penting bagi kita untuk belajar memahami cara Tuhan bekerja gitu, teman-teman. Karena Tuhan nggak menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat teman-teman, Tuhan nggak menjanjikan hidup kita itu terbebas dari masalah, malah akan ada banyak masalah kalau misalnya kita mengikut Tuhan gitu teman-teman. Akan ada aja gitu masalah selama kita mengikut Tuhan itu. Ingat teman-teman, tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Aku ulangi lagi ya, tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Jadi di balik masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, di balik hal-hal yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita,
kita justru akan ada rencana Tuhan, justru ada maksud dan rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepada dan belajar untuk bergantung kepadanya. Nah, contohnya aja di kondisi sekarang ini teman-teman, di kondisi yang mengharuskan kita untuk di rumah aja, yang mengharuskan kita nggak boleh keluar, nggak boleh berkeliaran kemana-mana, di rumah aja karena untuk kebaikan kita juga. Mungkin bagi kita itu adalah situasi yang nggak menyenangkan, situasi yang nggak mengenakan untuk kita, karena kita hanya di rumah aja gitu. Kita nggak bisa yang biasanya kita setiap hari mungkin sekolah, yang setiap hari kita sekolah, ketemu teman-teman, ketemu guru, main-main sama temen. Tapi di kondisi ini kita mengharuskan kita untuk diem di rumah aja gitu, untuk diem di rumah aja, nggak boleh keluar gitu. Mungkin dari kita banyak yang udah bosen gitu ya, apalagi yang kelas 9 yang harusnya kalian UN gitu, mungkin kalian udah mempersiapkan banget untuk ujian nasional SMP ini, tapi yang ternyata ujian nasional ditiadakan gitu. Terus kalian juga nggak bisa menikmati, yang kelas 9 juga mungkin kalian nggak bisa menikmati momen-momen terakhir kalian di SMP, di bangku SMP sama teman-teman kalian gitu. Mungkin kalian nggak bisa wisuda gitu karena kondisi seperti ini. Mungkin kalian ada rasa marah gitu, kenapa kondisi ini harus terjadi gitu. Tapi percaya teman-teman, mungkin bagi kita situasi ini nggak mengenakan, situasi ini nggak menyenangkan, tapi percaya aja Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah itu dalam setiap kondisi apapun dalam hidup kita, mau itu menyenangkan, mau itu nggak menyenangkan. Malah karena kita lagi di rumah aja teman-teman, itu kesempatan buat kita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mendekat sama Tuhan. Karena kita di rumah, kita jadi punya quality time, kita jadi punya waktu buat Tuhan. Kita juga mungkin bisa punya waktu juga untuk keluarga kita kan. Mungkin kita nggak pernah ngobrol sama keluarga kita, nah karena di rumah aja ini kita bisa jadi ngobrol sama keluarga kita, sama saudara-saudara kita, jadi makin dekat gitu. Nah, yang terpenting di rumah, walaupun di rumah aja, tapi kita harus tetap berdoa, cari Tuhan, karena ini adalah kesempatan yang baik teman-teman untuk mencari Tuhan, untuk belajar mendekat kepadanya. Dan percayalah, Tuhan mengizinkan hal yang terjadi, pasti ada sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan gitu teman-teman. Jadi percaya rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anaknya. Yang ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anaknya. Ini teman-teman, Tuhan itu pasti mau yang terbaik untuk anak-anaknya, karena Tuhan adalah Bapa kita kan. Pasti seorang Bapa gak mungkin merencanakan sesuatu yang jahat untuk anak-anaknya. Pasti seorang Bapa akan merencanakan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya, akan selalu melindungi anak-anaknya gitu. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami cobaan, mungkin kita pernah merasa mungkin kita pernah menyalahkan Tuhan ketika kita sedang dalam masalah. Mungkin kita pernah menyalahkan Tuhan, mungkin kita pernah marah sama Tuhan, mungkin kita pernah menuntut gitu janji-janji Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita gitu. Mungkin kita bertanya-tanya gitu, kenapa Tuhan kok mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup kita gitu. Tapi percaya teman-teman, Tuhan itu gak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang setia terhadap janjinya. Dia adalah Tuhan yang tetap memegang janji-janjinya untuk hidup kita gitu. Ketika kita menghadapi masalah, percayalah Tuhan ada bersama-sama kita gitu. Kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, ya kita pasti bisa menghadapi masalah itu, karena kita berjalan bersama-sama Tuhan gitu. Tuhan ada di samping kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa
kita bisa menghadapinya gitu, karena dia ada Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Dia ada Allah yang gak pernah meninggalkan kita di saat jatuh, meninggalkan kita di saat kita gak berdaya gitu. Malah dia yang menolong kita, dia yang menopang kita gitu. Tangannya yang perkasa yang menopang kita, teman-teman. Jadi mulai hari ini percayalah, Tuhan gak akan pernah ninggalin kalian gitu. Tuhan sayang sama kalian, Tuhan tetap terus pegang kalian. Tugas sekarang adalah terus berdoa sama Tuhan, terus bangun hubungan sama Tuhan, biar kalian tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kalian, biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dalam hidup kalian gitu. Jadi terus bangun hubungan sama Tuhan, semangat terus bangun hubungan sama Tuhan. Jangan andalin kekuatan kalian sendiri, andalin kekuatan Tuhan, dan percayalah setiap keadaan yang kita alami sekarang, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita, teman-teman. Sekian firman Tuhan, firman singkat Tuhan pada hari ini adalah firman yang aku sampaikan pada hari ini bisa menjadi rema dalam hati teman-teman, bisa teman-teman praktikkan dalam kehidupan teman-teman gitu. Dan aku juga mau berpesan untuk terus semangat dalam menjalani situasi yang seperti ini sekarang ini, walaupun di rumah aja. Teman-teman harus tetap semangat. Yang kelas 9 juga semangat untuk mencari sekolah baru, yang mencari SMA baru. Terus yang kelas 7 dan 8 tetap semangat untuk belajar, karena sebentar lagi kan ujian kenaikan kelas. Semoga kalian terus sehat-sehat, terus jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan terus tetap berdoa pada Tuhan, karena Tuhan yang memegang hidup kita gitu. Terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. God bless you semuanya. Shalom adik-adik. Sekarang kita memasuki sesi aktivitas setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Nah, untuk aktivitas kali ini terdapat 2 buah aktivitas. Nah, untuk mengikutinya sederhana sekali. Pertama, adik-adik mesti menyaksikan tayangan berikut ini. Nah, setelah adik-adik menyaksikan tayangan tersebut dan mengikuti seluruh sesi ibadah online kali ini, maka pada bagian description dari YouTube channel ini terdapat 2 buah link. Link yang pertama adalah link tentang movie review. Jadi adik-adik harus memberikan tanggapan terhadap tayangan yang sudah adik-adik nonton tadi, ya. Nah, caranya gimana? Gampang, tinggal klik link yang ada pada tugas yang pertama tersebut dan langsung akan diarahkan ke halaman tugas mengenai tanggapan terhadap tayangan atau movie review. Nah, untuk tugas yang kedua adalah Bible quiz. Bible quiznya adalah hoax atau fakta. Jadi gampang sekali, adik-adik nanti tinggal menjawab pertanyaannya berdasarkan suatu pernyataan yang ada pada soal tersebut, apakah pernyataan itu adalah hoax ataukah fakta yang sebenarnya. Gampang sekali ya. Jadi ada 2 buah tugas pada sesi ibadah online kali ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Genset Ministry, like tayangannya, serta like dan follow juga akun Instagram dari Genset Ministry, yaitu @gensetministry. Selamat mengikuti aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien terinfeksi corona, beragam kisah haru mewarnai tugas tim medis, baik dokter maupun perawat yang bertugas di dalam negeri maupun luar negeri. Dari mulai kepedihan perawat saat harus mematikan ventilator pasien corona, hingga perawat yang harus alih profesi menjadi supir ambulans pasien corona karena keterbatasan tenaga supir. Dan inilah kisah haru tim medis dalam menangani pasien corona. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara.
Juanita Nitla adalah perawat kepala ruang di unit perawatan intensif di Royal Free Hospital, London, Inggris. Juanita tak menyangka selama wabah corona, ia justru harus bertugas bak malaikat pencabut nyawa. Ya, sebagai perawat kepala, ia bertugas untuk mematikan ventilator atau alat bantu pernafasan yang justru menopang kehidupan pasien-pasien corona yang dalam kondisi kritis. Tugas ini jelas sangat berat dan memantik kepedihan bagi perawat yang telah mengabdikan hidupnya di Badan Kesehatan Inggris atau NHS sebagai perawat spesialis perawatan intensif selama 16 tahun terakhir ini. Menurutnya, tugas untuk mematikan ventilator dan menyaksikan para korban menghembuskan nafas terakhirnya sangat traumatis dan menyakitkan. Banyak kisah haru biru terkait sosok para perawat yang rela berjibaku tanpa lelah siang dan malam seraya mengesampingkan kepentingan pribadinya dalam merawat para pasien yang terinfeksi virus corona. Seperti kisah yang dialami perawat muda di Italia bernama Alessia Bonari. Bonari layak menjadi contoh dari sekian banyak petugas medis di hampir semua negara di dunia yang terpapar virus corona, yang mendedikasikan dirinya dalam merawat para pasien. Dalam akun media sosialnya, Bonari tak hanya mengisahkan perjuangan dirinya dan kawan-kawan yang tidak bisa pergi ke toilet atau hanya sekedar untuk minum selama 6 jam saat sedang bekerja, tetapi juga menunjukkan wajahnya yang tampak memar lantaran memakai masker penutup mata dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebab sebagai seorang perawat atau petugas medis yang merawat pasien terpapar virus corona, ia juga harus menggunakan peralatan khusus seperti pakaian, masker hingga pelindung mata yang cukup merepotkan. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, jaga jarak aman. Gunakan masker jika sakit. Masyarakat tidak perlu panik dan takut. Demikianlah ibadah kita hari ini. Gimana hari ini? Gamesnya, firmannya, apakah menguatkan hati kalian? Ingat, percaya sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tante tidak akan pernah putus-putus ya bilang sama kalian, percaya sama Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang jawaban kita. Kita akan tutup ibadah ini. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyikan satu buah lagu. Kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai iman kita sama Tuhan Yesus. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau semuanya bagiku. Ku
Gembala kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, dan kami berserah sama Tuhan Yesus. Hari esok kami mau serahkan sama Tuhan, masa depan kami mau serahkan sama Tuhan, pelajaran-pelajaran kami mau serahkan sama Tuhan, orang tua kami, adik kami, kakak kami, saudara-saudara kami, semuanya kami mau serahkan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas ibadah kali ini. Dan bila kami akan selesai kali ini ya Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita Allah menyertai setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu ibadah selanjutnya. God bless you.